Shalom, salam Elohim, salam damai, salam kasih kepada semua saudara-saudariku dimanapun berada. Terlebih dahulu saya menyapa kepada ketiga pribadi yang sudah berada di bumi saat ini, yang berinkarnasi di dalam wadah-wadah yang diurapi oleh Tuhan. Shalom Elohim kepada Bapa Iman Dahago yang di dalam wadahnya duduk roh Bapak Yahweh Yesua Masya Elohim, Allah Bapa sendiri. Shalom, salam damai, salam kasih, salam hormat kepada Saudara Aditya Anugrahanto yang di dalam tubuhnya duduk roh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam hormat, salam kasih kepada Bunda P. Hamdani yang di dalam wadahnya duduk Roh Kudus, roh kebenaran, malaikat Mary, mempelai Bapak Yahweh yang cantik mempersona hati, Ratu Adil, wanita yang berada di dalam Wahyu 13. Shalom, salam damai, salam kasih kepada semua saudara-saudariku, anak-anak Tuhan, malaikat-malaikat, mempelai-mempelai, hamba-hamba, nabi-nabi, rasul-rasul, tua-tua, orang-orang kudus, semua saksi-saksi Tuhan. Salam Elohim, salam damai, salam kasih, semuanya selamat menjalankan tugasan kita masing-masing. Saudara-saudariku, saya ini manusia yang berdosa dan sangatlah berdosa kepada Allah. Sesungguhnya saya tidak layak untuk menyampaikan kepada saudara-saudariku, walau bagaimanapun saya sebagai manusia yang sudah diselamatkan dengan iman, kesetiaan, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kepada Allah Bapa, Yahweh Yesua Masya Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Dalam iman, saya percaya inkarnasi ketiga pribadi ini yang berada di bumi di akhir zaman ini, zaman Omega. Saudara-saudariku yang terus-terus bertanya dan menjadikan persoalan dalam kehidupan Anda yang pernah menjadikan saya sebagai teladan kamu atau idola kamu di dalam gereja Katolik, saya minta maaf karena saya juga orang yang lemah dan berdosa. Siapapun saudara-saudari itu yang pernah menjadi anak baptis saya, maupun yang berada di Sabah ataupun yang mungkin sudah berada di Indonesia, di Sulawesi sekarang ini, yang pernah menjadi jagaan saya, yang pernah saya jaga, yaitu mereka-mereka yang menjalankan pernikahan di gereja-gereja. Saya minta maaf jika saya menyebabkan saudara-saudari menjadi iman yang luntur, ataupun saya tidak menjadi teladan kepada saudara-saudari di dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku, mari kita lihat di dalam doa gereja Katolik, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sangsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara-saudariku, kenapa saya membaca doa aku percaya ini atau doa syahadat ini? Di sini sudah menyatakan secara terang-terang akan kuasa Allah itu sendiri, tentang putranya Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia 2000 lebih tahun dahulu sebagai manusia yang berdarah daging, namun 100% manusia, 100% adalah Roh Allah sendiri yang duduk dan diam di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, penyelamat umat manusia. Tetapi saudara-saudariku, di dalam doa syahadat ini juga sudah menyatakan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Apa yang dimaksudkan di sini? Tuhan Yesus itu mati dan turun ke neraka dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari di situ selama 2000 tahun itu dia duduk di surga, namun dia duduk juga di bumi. Dia datang ke dunia menyatakan diri dia, masuk dan duduk di dalam tubuh seorang pemuda yang berusia 33 tahun. Karena Tuhan Yesus itu mati pada usia 33 tahun. Dia mengajar mula dari 30 tahun dan dia mati pada masa 33 tahun dan dia turun ke dunia dan duduk di dalam wadah seorang pemuda yang 33 tahun juga sebagai pengadil. Kedatangannya yang pertama kali sebagai juru selamat penebus dosa manusia, namun kedatangannya yang kedua kali sebagai pengadil. Dia mengadili orang hidup dan mati. Maksudnya orang hidup pun mengalami pengadilan dari Tuhan seadil-adilnya. Dan begitu juga orang mati menerima pengadilan seadil-adilnya. Oleh itu, manusia hidup tidak seharusnya mendoakan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati ada pengadilannya sendiri. Baik dilakukan, baiklah diterima. Jahat dia lakukan, jahatlah dia terima. Hubungan antara manusia hidup dan mati terputus. Saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kedua kali sebagai pengadil, dan pengadilan itu sedang berjalan sekarang ini, di mana dunia mengalami kiamat iklim, di mana dunia sedang mengalami bencana-bencana, banjir, tsunami, gunung berapi, gempar bumi, kemarau, hujan yang berlebihan, dan banyak tempat-tempat yang mulai ditenggelamkan karena Allah sedang mencurahkan semua murka-mukanya ke bumi. Saudara-saudariku yang saya kasihi, akhir zaman ini Tuhan Yesus Kristus datang di dunia memakai wadah seorang pemuda yaitu Aditya Anugrahanto. Kalian mengatakan tiada dalam Alkitab, tiada akan tulis, siapa yang kenal? Tapi saudara-saudariku, di dalam Lukas sudah menyatakan tentang perjalanan kedua orang murid Yesus itu. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi
bila Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan siapa dirinya, mereka akan mengenalinya. Begitu juga di akhir zaman ini. Bila kita tidak mau menerima, tidak mau mendengar, tidak mau mengenal siapa Tuhan Yesus di akhir zaman ini, dan menolak kehadiran Tuhan Yesus yang berinkarnasi di dalam wadah manusia. Sedangkan 2000 lebih tahun dahulu Tuhan Yesus juga datang ke dunia sebagai manusia berdarah daging, 100% manusia, 100% Allah. Begitu juga pada saat ini kedatangannya kedua kali. Dan bila kita tidak mau menerima ajaran di akhir zaman ini, maka kita tidak akan selamat. Pertama-tama sekali, bagi mereka yang sudah menerima tanda itu, di dalam Wahyu 13 ayat 16 hingga 17. Apakah tanda itu? Tanda itu yang manusia sudah berlomba-lomba pergi menerimanya di dalam bentuk cairan. Yang percaya 100% keselamatan ada dalam botol itu. Itulah tanda yang dimaksudkan dalam Wahyu 13, 16, 17. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini, jika kita tidak mau mendengar, tidak mau mengasihi, menolak ajaran-ajaran yang datang daripada Allah sendiri yang hidup, yang berkuasa, yang berada di bumi saat ini, yang memakai wadah manusia, maka kita tidak akan selamat. Dan bila kita tidak bertobat, sungguh-sungguh tidak berpuasa, tidak membuang segala amalan-amalan kita tidak akan mendapat penyelamatan itu. Terlebih-lebih yang sudah meminum jus itu, cairan dalam botol, darah kalian semua sudah menjadi hitam. Walau bagaimanapun, cinta kasih Allah begitu besar terhadap kita. Sampai saat ini pun Dia terus berseru dan berseru untuk pertobatan manusia, supaya bertobat, berdoa, berpuasa, berjaga-jaga dalam iman, dengan kesetiaan, segenap hati, segenap jiwa, menolak segala berhala-berhala. Maka saudara-saudari, kita semua yang bertobat mendapat belas kasihan-Nya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semoga dalam penjelasan saya ini dapat memberi manfaat kepada saudara-saudariku dimanapun saudara-saudariku berada saat ini. Saya mohon agar saudara-saudariku membuka hati mendengar pengajaran-pengajaran di akhir zaman ini melalui ketiga pribadi Pak Iman Lahago, yang adalah Roh Bapak Yahweh sendiri, Allah Bapa sendiri yang berbicara kepada kita. Aditya Anugrahanto yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang berada di dalam wadahnya. P. Hamdani adalah Malaikat Mary sendiri, Ibu Mary sendiri.
wanita di dalam Wahyu itu, jika kita tidak mendengar pengajaran dari ketiga pribadi ini, kita tidak akan mendapat penyelamatan. Dan ketiga pribadi ini adalah sumber kehidupan, sumber cahaya, karena Allah itu adalah cahaya yang bersinar di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Sebab itu semua pengikut-pengikut yang percaya dengan Allah yang hidup, yang berkuasa di akhir zaman ini, yang bersama-sama dengan kita, Allah yang turun menjadi manusia untuk manusia, semua pengikut-pengikutnya, pengikut Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, semuanya bersinar-sinar di bawah lampung atau di bawah matahari. Karena Allah itu sumber cahaya, sumber kehidupan. Dalam pengadilan di akhir zaman ini, karena bukit-bukit semuanya menjadi rata, tanah rata menjadi bukit, lautan menjadi daratan, daratan menjadi lautan, segala bencana-bencana sedang dicurah ke bumi saat ini. Pengadilan, penghukuman, penghakiman sedang berlaku. Saudara-saudariku, semoga dari penjelasan saya ini, kesaksian saya ini memberi manfaat kepada saudara-saudariku dimanapun berada. Saya mohon buka hati, buka pikiran, dengarlah pengajaran ketiga pribadi ini. Pak Iman Lahago, Papa Yahweh sendiri, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang berada di wadah Saudara Aditya Anugrahanto, P. Hamdane, yaitu Mary atau Maria sendiri yang berinkarnasi malaikat Mary, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang berseru-seru untuk pertobatan. Saudara-saudariku, tidak semestinya orang yang tidak ke gereja itu tidak selamat. Ataupun orang yang duduk di gereja 24 jam itu selamat. Jika dia tidak mempunyai iman, tidak mempunyai kesetiaan, tidak mau bertobat. Begitu juga pada agama. Agama, apapun sekali agama itu, tidak dapat memberi keselamatan kepada penganutnya. Karena Allah tidak memandang bangsa dan agama kita. Tetapi Allah itu maha kuasa, maha pengasih, namun maha pembelas. Jika kita tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti segala seruan perintahnya, kita tidak selamat. Karena Allah tidak memandang bangsa, agama, dan keturunan kita kecil besar. Dia hanya memandang ketulusan hati kita untuk memuji dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.